Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Semangat bertaninya dan terima kasih telah mengklik video kami. Yang jelas tonton video ini hingga akhir ya kawan-kawan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan lebih spesifik membahas tentang cara mengelola keuangan dalam berwirausaha dunia pertanian, khususnya dalam proses budidaya tanaman. Ya, jadi pada dasarnya dalam membudidayakan tanaman itu ada hal yang perlu kita ketahui selain teknis budidaya, yaitu salah satunya adalah pengelolaan keuangan dari budidaya tanaman. Ya, pengelolaan keuangan dari budidaya tanaman tersebut harus kita kelola karena nantinya akan berimbas pada perolehan, ya, berapa banyak yang harus kita ambil dari hasil penjualan pemanenan kita, ya, hasil panen kita ya dijual, berapa uang yang harus kita ambil. Karena dengan tepat mengambil uang tersebut nantinya kawan-kawan tetap bisa membudidayakan hingga secara terus menerus ya kawan-kawan, semacam itu. Nah, oleh sebab itu di sini saya akan berbagi sedikit hal tentang bagaimana cara pengelolaan keuangannya. Yang saya ketahui dalam mengelola budidaya apapun itu tanamannya, pastinya keuangan perlu dikelola. Pengelolaannya yaitu dengan cara membagi keuangan tersebut dengan dua cara, yaitu menghitung, ya, membagi dengan dua cara, yaitu satu menghitung biaya pengeluaran dan yang kedua menghitung biaya pemasukan. Saya dari biaya pengeluaran. Biaya pengeluaran itu kawan-kawan, ya, kawan-kawan bagi dua lagi, yaitu biaya pengeluaran secara variabel, ya, atau tidak menentu, contohnya pupuk, obat-obatan yang digunakan dalam budidaya itu kan jumlahnya tidak menentu. Lalu yang kedua yaitu biaya tetap, biaya seperti contoh peralatan, ya kan kawan, itu kan setiap bulannya pastinya pengeluarannya tetap, ya. Contoh kayak cangkul harganya 120.000 dipergunakan untuk 1 tahun, berarti biaya tetapnya dalam 1 bulan kurang lebih 10.000. Nah, perhitungannya semacam itu. Tapi kalau biaya variabel, perhitungannya disesuaikan dengan jumlah yang dipergunakan. Ya, pupuknya jumlahnya bertambah, ya harganya bertambah menyesuaikan dari penggunaannya. Nah, lalu kawan-kawan, biaya variabel dan biaya tetap dalam satu siklus budidaya kawan, ketika sudah kawan catat, ya, dalam satu siklus budidaya habisnya berapa, maka itu disebut dengan biaya pengeluaran. Ketika biaya pengeluaran sudah diketahui, langkah selanjutnya kawan-kawan harus mencatat juga biaya pemasukan, bukan biaya tapi pemasukan, ya, mohon maaf, pemasukan dari budidaya tanaman yang kawan-kawan budidayakan. Nah, pemasukan dari budidaya tanaman tersebut diperoleh dari hasil penjualan jumlah produk hasil dari budidaya tanaman tersebut. Kawan-kawan perlu catat, ya, berapa pemasukannya, ya, dicatat, ya, hingga dalam satu siklus budidaya juga. Nah, ketika sudah pencatatan sudah sesuai kawan-kawan, ya, antara biaya pemasukan dalam satu siklus budidaya, antara pemasukan keuangan dalam satu siklus budidaya dan pengeluaran dalam satu siklus budidaya, nantinya kawan-kawan tinggal menghitung, ya, keuntungannya berapa. Nah, cara penghitungannya yaitu adalah yang pertama perolehan pemasukan, ya kan, perolehan pemasukan itu akan dikurangi dengan perolehan pengeluaran. Nah, nanti pemasukan dan pengeluaran tersebut kawan-kawan nanti bisa mendapatkan selisih. Nah, selisih itu adalah hasil keuntungan yang kita peroleh, semacam itu kan kawan.
semakin banyak selisihnya, maka semakin bagus hasilnya, semakin banyak keuntungannya. Sedangkan semakin sedikit selisihnya, maka keuntungannya semakin sedikit pula kan yang kita peroleh. Nah, itu cara penghitungannya. Akan tapi di sini saya juga memberi catatan pada kawan-kawan ya. Alangkah baiknya setiap 1 tahun dalam membudidayakan siklus 1 tahun ya kan kawan, perhitungannya ya enaknya 1 tahun itu kawan-kawan pengeluarannya alangkah baiknya ya itu ditambah 15% ya. Contoh ya kan kawan, seperti halnya pengeluaran budidaya padi ini ya. Padi itu katakanlah 1 juta ya kan kawan, 1 juta itu kan kawan harus menambahkan pengeluarannya 15% dari total pengeluaran. Ibaratnya pengeluarannya 1 juta ditambah 15% berarti 1.150.000. Mengapa saya menyarankan itu? Karena nantinya yang saya takutkan jika terjadi inflasi ya kan kawan tidak bisa membudidayakan lagi karena biayanya terus meningkat mahal. Nah, oleh sebab itu setiap tahun membudidayakan kawan-kawan harus berikan tambahan kurang lebih 15% untuk biaya pengeluaran semacam itu. Tujuannya agar kawan bisa membudidayakan secara terus-menerus. Nah, oke, begitu dulu penjelasan dari kami. Yang jelas kawan bisa dapat keuntungannya, menghitung keuntungannya, menganalisa. Semoga kawan-kawan dengan informasi ini bisa menambah wawasan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.